three, four. Acara ini dipersembahkan oleh Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan kali ini kita ketemu lagi di segmen Yuk Ngobrol Bola ya. Segmen dimana saya akan membahas materi yang menurut saya perlu kita bahas lebih dalam. Terutama kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pergerakan Arsenal ya di jendela transfer. Apakah benar sebenarnya pergerakannya lambat atau bagaimana gitu. Nah, ini kita juga akan nanti membahas bagaimana pergerakan Arsenal musim ini, dan kita akan membandingkan juga dengan musim-musim kemarin, dan apakah benar kita bergerak lambat, biasa aja, atau memang sudah cepat gitu ya. Jadi ya di sini kita akan melihat bagaimana perbandingannya ya. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir ya, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi untuk teman-teman yang ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe ya. Kita saat ini sedang mengejar 5.000 subscriber. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh diklik tombol subscribe-nya, dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat informasi dari YouTube. Nah, tidak berlama-lama kita akan masuk ke pembahasan kita ya. Ini kita tahu ya bahwa di jendela transfer kali ini kita sudah kedatangan seorang sporting director yang baru, Andrea Berta ya. Dan ini adalah jendela transfernya yang pertama di Arsenal. Dan ya tadi pembahasan ini dimulai karena banyak yang merasa bahwa Andrea Berta ini pergerakannya lambat. Tapi benar lambat nggak sih? Ya, ini kita lihat dulu apa kerjaan Andrea Berta ya untuk musim ini. Yang pertama ini kita ngomong adalah perlunya adalah untuk rekrutmen. Ya, ini tugasnya sporting director. Ini rata-rata dari kita merasa bahwa ini yang paling utama adalah untuk rekrutmen gitu kan. Dan ya nggak salah juga sih, tapi ini sebenarnya bukan satu-satunya pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang sporting director. Tapi untuk dari masalah rekrutmen ya, ini di sini saya kasih beberapa titik ya, di mana ini adalah pemain-pemain yang menurut saya perlu kita isi untuk formasi yang biasa digunakan oleh Arteta ya. Jadi Arteta kan biasanya menggunakan 4-3-3. Jadi ini posisi-posisi yang menurut saya perlu rekrutmen. Yang saya kasih tanda merah ini artinya adalah rekrutmen yang urgent, yang perlu segera diisi, karena kita perlu memang pengganti atau orang yang bisa menaikkan level Arsenal gitu ya. Nah, di sini untuk yang menurut saya urgent, ini 3 posisi adalah defensive midfield, central forward, dan penyerang sayap kiri gitu ya. Dan di tanda yang lain saya lihat, teman-teman bisa lihat ini ada yang saya kasih tanda biru ya. Jadi yang untuk yang tanda biru ini adalah posisi-posisi yang menurut saya tidak urgent, tapi perlu untuk tambahan pemain, untuk tambahan kedalaman squad gitu ya. Di sini yang warna biru teman-teman bisa lihat adalah untuk penyerang sayap kanan. Jadi kita butuh untuk pelapisnya Saka, midfield kanan untuk pelapisnya Odegaard, lalu defensive midfield karena ini pada saat saya merekam Thomas Partey ini saat ini sebenarnya masih dalam negosiasi kontrak ya, tapi ya sudah sepertinya sih negosiasinya tidak akan berjalan sesuai keinginan kita, dan kemungkinan besar Thomas Partey akan keluar di akhir kontraknya di akhir Juni gitu. Jadi dengan demikian kita perlu mencari pelapis untuk defensive midfield ini gitu ya, untuk pelapisnya Zubimendi. Lalu di belakangnya lagi ada untuk center back ya, kita perlu untuk pelapis di center back dan juga untuk pelapis bagi David Raya ya, untuk penjaga gawang. Jadi ini posisi-posisi yang menurut saya Andrea Berta harus mencari pemain gitu ya. Dan ini banyak, jadi kalau bisa kita lihat ini paling tidak ada perlu berapa, 1, 2, 3, ada 8 orang ya yang perlu untuk kita isi gitu. Apakah nanti bisa 8 orang ini kita dapat semua? Kalau menurut saya sih tadi nggak terlalu perlu 8 ini kita dapat semua gitu kan. Yang menurut saya yang paling penting kan 3,
Untuk yang 5 yang warna biru, kalau dapat bagus, kalau nggak dapat menurut saya nggak terlalu urgent. Tadi kan saya bilang ini yang warna biru bukan posisi yang urgent untuk dilakukan tambahan pemain. Tapi kalau ada akan menjadi lebih bagus gitu ya. Jadi itu kerjaan dia yang pertama adalah untuk mengisi posisi-posisi ini, mencari pemain-pemain untuk kita rekrut untuk mengisi posisi-posisi ini gitu ya. Berikutnya kerjaannya Andrea Berta yang kedua ini adalah untuk perpanjangan kontrak. Ya, ini perpanjangan kontrak ini banyak yang apa ya? Saya rasa dari fans ini banyak yang terlalu menyepelekan pekerjaan perpanjangan kontrak ini. Ya, kalau kita lihat di sini ada 8 pemain yang menurut saya saat ini sedang dilakukan negosiasi perpanjangan kontrak ya, atau akan dimulai negosiasi perpanjangan kontraknya. Yang pertama ini adalah William Saliba, Bukayo Saka, Gabriel Magalhaes, Ethan Nwaneri, Miles Lewis Kelly, Leandro Trossard, dan Thomas Partey. Ya, ini tadi sekali lagi saya bilang perpanjangan kontrak ini adalah salah satu pekerjaan sporting director yang sangat penting. Kenapa? Karena kita untuk perpanjangan kontrak ini harus pada waktu yang tepat, nggak boleh terlalu cepat, tapi tidak pada saat yang sama juga tidak boleh terlalu lambat. Kalau terlalu cepat, ini kita artinya akan menaikkan gaji pemain pada saat kita nggak perlu untuk menaikkan gitu ya. Dan juga belum tahu nanti selama jangka kontrak yang tersisa ini nanti bagaimana performa dia gitu kan. Jadi ini menurut saya adalah pekerjaan yang sangat penting di mana timingnya ini harus tepat gitu. Tapi kalau terlambat, mungkin kita bisa lihat kasusnya kayak di Liverpool kan di akhir musim kemarin, di mana mereka pada saat yang bersamaan itu harus memperpanjang kontrak 3 pemain penting mereka yang sudah akan habis kontraknya gitu loh. Jadi kalau mereka kemarin tidak bisa perpanjang kontrak, 3 pemain ini bisa keluar dengan gratis. Dan benar kan, ternyata 2 yang bisa diperpanjang kontrak, 1 keluar gratis. Itu adalah kasusnya Mohamed Salah, Virgil van Dijk, dan Trent Alexander-Arnold, di mana karena perpanjangan kontrak yang terlambat dilakukan, ini 2 pemain harus diberikan kenaikan gaji yang cukup signifikan, bukan hanya cukup signifikan, sangat signifikan. Lalu Trent Alexander-Arnold tidak bisa protect lagi dengan kontrak, akhirnya keluar dengan gratis pergi ke Real Madrid gitu ya, secara gratis. Nah ini jadi menurut saya inilah pentingnya perpanjangan kontrak dilakukan dengan tepat waktu, sehingga kalau memang pemain ini tidak mau berkomitmen dengan klub untuk jangka selanjutnya, kita bisa melakukan penjualan sehingga kita bisa mendapatkan nilai uang ya yang bisa masuk ke dalam klub ini untuk kepentingan FFP kita gitu. Jadi bukan hanya masalah gengsi-gengsian, tapi bahwa kalau dilakukan penjualan ini yang terpenting adalah kita bisa mendapatkan imbal balik dari investasi kita terhadap pemain-pemain ini, dan bisa ada masuk ada pemasukan untuk kepentingan FFP klub kita gitu. Jadi inilah ya satu hal yang menurut saya harus dilakukan juga dengan cepat. Dan ya walaupun secara timing kalau untuk perpanjangan kontrak ini tidak perlu di saat jendela transfer, tapi jendela transfer ini menurut saya adalah waktu yang cukup baik untuk melakukan perpanjangan kontrak, di mana para pemain ini tidak sedang berkonsentrasi dengan kompetisi. Jadi negosiasi bisa dilakukan dengan lebih cepat, negosiasi bisa dilakukan dengan lebih santai ya, tanpa memecah konsentrasi sang pemain dari kompetisi yang ada gitu. Jadi ini menurut saya adalah salah satu waktu yang tepat, dan kalau bisa dilakukan akan sangat lebih baik gitu ya. Berikutnya tugasnya Andrea Berta selain tadi ya untuk untuk perpanjangan kontrak, pembelian pemain, ini juga adalah untuk menentukan nasib-nasib pemain-pemain yang ya gimana ya, kalau dibilang nggak penting tapi juga berguna bagi tim, tapi pada saat yang sama ini masih harus ditentukan nasib dari para pemain ini ya. Ini jadi kalau kita lihat
ada beberapa pemain yang saat ini belum ditentukan nasibnya oleh Arsenal, ya akan dijual, dipinjamkan, disimpan gitu ya. Ini adalah untuk Reiss Nelson, Karl Hein, lalu juga Fabio Vieira, Albert Sambi-Lokonga, Yakub Kiwior, Gabriel Jesus, dan Takehiro Tomiyasu gitu ya. Jadi ini adalah pemain-pemain yang saat ini Andrea Berta juga harus menentukan peran mereka di musim depan ini akan menjadi apa. Kalau tidak ada peran bagi mereka di dalam Arsenal, lalu apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menjual mereka? Apakah kita akan meminjamkan mereka? Ini juga menjadi tugas Andrea Berta yang harus ditentukan sekarang gitu ya. Jadi kalau mau dijual, ya ini kan jendela transfer gitu kan. Ini kesempatannya untuk menjual, sama juga untuk meminjamkan gitu. Nah, kalau mau disimpan, yang ini kalau kita lihat sih memang ada dua yang terpaksa harus kita simpan ya. Ini adalah Gabriel Jesus dan Takehiro Tomiyasu karena posisi mereka yang saat ini sedang cedera gitu kan. Jadi ya nggak bisa dikemana-manain juga gitu, dan cedera mereka ini dari yang saya dengar masih harus sampai Desember lah gitu. Ya, jadi ini satu hal yang menurut saya harus kita perhatikan. Dan Andrea Berta ini juga harus menentukan kan ini jadinya gimana gitu kan. Ya ini jadi juga satu peran penting bagi Andrea Berta harus menentukan, dan ini menurut saya kita akan lihat nanti sampai jendela transfer ditutup para pemain ini akan kemana gitu ya. Itu untuk tugasnya Andrea Berta. Tapi kita juga mau lihat ini adalah yang sudah beres gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan, kalau untuk saat ini bukan sudah beres sih, tapi yang kita sudah tahu arahnya saat ini sedang bagaimana. Jadi untuk berita-berita yang sudah terkonfirmasi ya. Yang pertama ini adalah untuk Martin Zubimendi ya. Ini sebagai Martin Zubimendi ini sebagai defensive midfield ya, ini yang untuk perekrutan baru kita. Ya ini sebenarnya sudah terkonfirmasi sejak lama. Jadi udah terkonfirmasi sebenarnya sejak jendela transfer sesi pertama ya 1 Juni itu, bahkan sebelumnya di akhir-akhir Mei juga sebenarnya udah terkonfirmasi bahwa Zubimendi ini akan menjadi pemain Arsenal gitu. Cuman karena ada berita hoax dari Spanyol ya, ini membuat para fans Arsenal ini merasa Zubimendi ini belum beres. Padahal sebenarnya udah dari akhir Mei itu sudah beres gitu loh. Ya jadi bahkan lebih cepat dari itu sebenarnya gitu loh. Karena sudah ada pemberitaan sejak pertengahan Mei bahkan ya yang mengatakan bahwa para petinggi Arsenal itu sudah dalam posisi merasa deal Martin Zubimendi ini udah selesai gitu ya. Jadi udah dari pertengahan Mei itu udah ada pemberitaan, dan teman-teman bisa cek lah di segmen kabar dari N5 kita ya sejak Mei itu ya. Itu sudah ada saya pemberitaan bahwa para petinggi Arsenal tuh merasa negosiasi untuk Martin Zubimendi ini udah beres gitu. Jadi sudah beres sejak itu, dan sudah terkonfirmasi here we go oleh Fabrizio Romano, lalu juga udah dinyatakan beres oleh Sami Mokbel dan juga David Ornstein itu sejak di awal Juni ya. Jadi sejak awal Juni ini sebenarnya sudah dinyatakan beres gitu. Cuman tadi sekali lagi karena ada berita hoax dari Spanyol itu yang membuat para fans Arsenal merasa belum beres, dan justru mereka baru merasa beresnya sekarang ini ya. Jadi pada saat saya merekam ini kan kemarin tuh baru ada pemberitaan bahwa Zubimendi sudah ada di London gitu. Jadi para fans Arsenal justru baru ngerasa beresnya baru sekarang. Saya sudah memberitakan sudah beres sejak awal Juni, dan saya selalu berkeras ini sudah beres gitu loh. Nah ini jadi ini sebenarnya yang saya bilang pergerakan yang kalau mau saya bilang cepat gitu loh ya. Ini Martin Zubimendi gitu ya. Berikutnya adalah untuk perpanjangan kontrak itu untuk Gabriel Magalhaes ya. Ini yang sudah beres juga ya. Ini sudah kemarin kita sudah lihat dia sudah foto-foto, sudah tanda tangan perpanjangan kontraknya, dan ini menurut saya juga sama pentingnya dengan perekrutan pemain baru. Ya tadi seperti saya bilang bahwa ini kita tidak boleh menunda terlalu lama agar kita tidak terjadi kasus seperti
Liverpool gitu kan, dan bahkan kita sendiri sebenarnya sudah pernah mengalami kan kasus perpanjangan kontrak yang terlalu ditunda-tunda terlalu lama. Itu adalah ketika Mesut Ozil kan itu, dan ya si waktu itulah itu jadi kontraknya bertele-tele kan, dan akhirnya menjadi bubrah gitu loh. Akhirnya kita hanya bisa perpanjang si Ozil gitu loh. Nah ini jadi kita sendiri sudah pernah mengalami Alexis Sanchez, ya. Jadi waktu itu kasusnya adalah Alexis Sanchez dan Mesut Ozil ya, dimana keduanya sudah mepet juga perpanjangan kontraknya, sehingga salah satu akhirnya keluar dan satunya tuh dikasih kontrak dengan kenaikan gaji yang naiknya nggak kira-kira gitu loh. Nah ini yang berusaha kita jaga, jangan sampai kita juga mengalami hal seperti itu lagi gitu. Jadi makanya perpanjangan kontrak ini satu hal yang penting dan nggak boleh dianggap remeh, dan menurut saya harus dirayakan seperti kita merayakan kedatangan pemain baru gitu ya. Berikutnya ini yang sudah ada pemberitaan bahwa sudah ada kesepakatan personal. Jadi ini tinggal dilakukan untuk pembayarannya. Ini untuk Kepa Arrizabalaga. Menurut saya ini Kepa juga akan dilakukan di awal Juli ya. Di awal Juli. Kenapa di awal Juli? Supaya kita keluar uangnya di Juli untuk pembukuan musim depan gitu. Jadi bukan pembukuan sekarang. Ini karena kalau untuk Kepa ini kita tinggal bayar release clause ya. Jadi release clause-nya ini Kepa 5 juta pound sterling, harga yang sangat murah menurut saya untuk kiper pelapis, dan juga kiper yang berpengalaman gitu. Jadi menurut saya ini adalah pergerakan yang sangat bagus, dan ini tadi sekali lagi ya, ini sudah terkonfirmasi. Sebentar, ini kamera saya jadi ini sudah terkonfirmasi adalah untuk menjadi kiper cadangan, kiper pelapisnya David Raya ya. Ini tinggal sekali lagi, ini tinggal kita trigger release clause-nya. Tebakan saya adalah kita akan melakukan ini di bulan Juli supaya ini pengeluaran kita masuk di musim depan gitu. Berikutnya adalah ini untuk Miles Lewis Kelly ya. Ini kabarnya ini sudah beres. Tinggal tunggu pengumuman, tapi ini ya saya di sini tidak akan menuliskan sudah selesai karena memang belum ada pengumuman resmi ya. Ini jadi Miles Lewis Kelly ini kabarnya sih tinggal menunggu pengumuman aja gitu untuk tanda tangan kontrak, perpanjangan kontraknya ya. Ini menurut saya juga menjadi satu kemenangan bagi kita bahwa pemain kita ini nggak tergoda dengan Real Madrid seperti bagaimana pemain Liverpool gitu kan. Jadi saat ini kalau kita lihat kayak Liverpool, Trent Alexander-Arnold, lalu juga Konate ini saat ini tidak mau perpanjangan kontrak ya, karena mau ke Real Madrid gitu. Nah ini Miles Lewis Kelly menurut saya ini, kalau dari saya pribadi, saya merasa bahwa Miles Lewis Kelly ini adalah calon legenda Arsenal ya. Ini calon legenda. Watch this boy gitu loh. Ini anak ini saya yakin suatu saat nanti akan dibikinin patungnya di Emirates ya gitu. Nah ini untuk Miles Lewis Kelly. Lalu yang saat ini sedang melakukan negosiasi adalah untuk Benjamin Sesko dan Victor Gyökeres ya. Jadi untuk posisi striker ini kita dua pemain ini yang saat ini sedang melakukan negosiasi. Jadi belum beres, tapi ini adalah berita yang sudah terkonfirmasi kita sedang melakukan negosiasi gitu ya. Nah berikutnya ini saya ingin melakukan perbandingan dengan musim sebelumnya ya. Jadi ini untuk musim sebelumnya saya ingin memperlihatkan, jadi adalah di mana jendela transfernya dimulai dan kita tuh rekrutan pertama. Jadi ini saya ingin memperlihatkan adalah untuk rekrutmen pertama itu datangnya tuh tanggal berapa sih gitu ya. Jadi ini untuk rekrutmen pertama kita di musim 2024-25 kemarin ya, ini dimana jendela transfernya ini dibuka 14 Juni sampai dengan 30 Agustus 2024. Rekrutmen pertama kita adalah David Raya dan itu diumumkan 4 Juli 2024
ya. Padahal ini kita sudah ada kewajiban beli memang kan untuk David Raya dari peminjaman. Kenapa kok baru terjadi rekrutmennya di 4 Juli? Kenapa nggak sejak awal kan sudah ada ininya, kewajiban belinya. Kenapa kok diumumkannya di 4 Juli bukan di 14 Juni ketika jendela transfer dibuka? Ya tadi balik lagi FFP. Kita untuk pengeluarannya masuk di musim berikutnya gitu ya. Dan ini saya rasa teman-teman akan melihat polanya nih. Ya di musim 2023 ya, ini sama juga musim 2023, ini musim sebelumnya. Ini rekrutmen pertama kita di 28 Juni. Ya, ini adalah Kai Havertz. Loh, tadi katanya polanya di Juli. Ini kenapa kok kita beli Kai Havertz di 28 Juni yang dimana ini masih masuk musim sebelumnya ya, bukan musim berikutnya. Karena ini adalah Chelsea, waktu itu mereka butuh duit ya. Chelsea waktu itu mereka butuh pemasukan untuk FFP mereka. Jadi mereka harus jual sebelum Juli gitu. Ya jadi ini untuk kayak Havertz, kenapa kita belinya di Juni? Karena Chelsea butuh duitnya sebelum masuk ke musim berikutnya gitu ya. Jadi sebelum masuk ke Juli. Nah ini jadi untuk Kai Havertz datangnya 28 Juni ya, udah rada mepet dengan Julinya ya. Berikutnya adalah untuk ini adalah salah satu yang paling cepat kita lakukan di musim 2022 ya. Ini rekrutmen pertama ini adalah Marquinhos yang langsung datang di 10 Juni jendela transfer dibuka, kita udah datang pemain. Tapi ini di di musim transfer 2022 menurut saya ini pergerakan yang cepat ya, banyak beberapa pemain datang cepat, yaitu Marquinhos dan juga Fabio Vieira ya, datang itu juga di Juni. Jadi kalau nggak salah Fabio Vieira tuh kemarin saya lupa waktu saya kalau nggak salah sekitar 15 atau 16 Juni itulah Fabio Vieira ya 2022. Tapi ternyata yang kita datangkan dengan cepat di jendela transfer 2022 ini akhirnya banyak yang nggak kepake gitu. Yang terpakai dan memang menaikkan level kita ini adalah dua rekrutmen kita, yaitu Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko yang datang di Juli gitu ya. Jadi teman-teman, untuk para pemain kita ini justru yang menaikkan level kita di jendela transfer tahun 2022 ini adalah yang datang di Juli. Mereka yang datang di Juni ini malah justru banyak yang terbuang gitu ya. Dan kita terserah, mungkin teman-teman punya pemikiran tentang Zinchenko atau Jesus level mereka sekarang gitu ya. Tapi pada saat kedatangan mereka di 2022 itu benar-benar menaikkan levelnya Arsenal, dan itu membuat Manchester City takut untuk menjual pemain lagi ke Arsenal. Sejak kita membeli Jesus dan Zinchenko di 2022, sejak saat itu Manchester City melakukan pelarangan penjualan pemain ke Arsenal gitu, karena mereka takut dengan Arsenal membeli pemain City gitu ya. Jadi ini terserah teman-teman mungkin punya pemikiran pendapat tentang Jesus, tentang Zinchenko. Pada kenyataannya mereka adalah pemain yang pada saat itu menaikkan level Arsenal gitu ya. Berikutnya adalah untuk di musim 2021 ya, ini Nuno Tavares ya, ini kedatangannya 10 Juli 2021 ya. Ini pemain yang pertama kita beli di musim 2021. Dan kalau kita lihat ini jendela transfernya bukanya malah lebih cepat lagi nih. 24 Mei udah buka jendela transfer sampai dengan 31 Agustus gitu. Nah, ini kita sekali lagi datenginnya Juli ya. Tadi balik lagi arahannya adalah untuk pengeluarannya masuk di musim selanjutnya gitu ya. Nah, ini jadi kalau kita melihat dari pergerakan transfer kita kemarin-kemarin, memang lebih banyak kita melakukan konfirmasi pemain itu di bulan Juli ya. Terutama adalah untuk pemain-pemain yang penting kita itu banyak kita konfirmasinya di bulan Juli. Kenapa? Untuk pengeluarannya masuk di pengeluaran bulan Juli, masuk di musim berikutnya. Dan kalau tadi pergerakan yang cepat menurut saya
saya juga udah lupa sih sebenarnya here we go dari para pemain itu mulainya kapan gitu. Tapi ya kalau kita samakan untuk Zubimendi baru oke lah, kita anggap memang baru resmi di Juli. Kita anggap resmi di Juli. Menurut saya itu adalah sesuatu yang berarti pergerakannya biasa aja gitu. Dia nggak bisa dibilang lambat, tapi pergerakan yang biasa aja. Kenapa? Karena bulan Juli ini kita bermaksud supaya pengeluaran kita masuk di pembukuan musim berikutnya, bukan di musim ini gitu ya. Untuk apa kalau seperti itu? Ya tadi balik lagi kepentingan FFP ya, kepentingan PSR seperti itu ya. Jadi apakah pergerakan kita lambat? Kalau menurut saya pergerakan kita nggak lambat, tapi pergerakan kita sesuai dengan kecepatan yang kita butuhkan demi kepentingan keuangan dan finansial kita gitu ya. Tapi terserah dari teman-teman gimana pendapatnya, silahkan ya. Jadi kalau teman-teman mungkin punya pendapat tersendiri, boleh tulis di kolom komentar tentang pergerakan Arsenal. Silahkan tulis pendapat teman-teman gitu ya. Itu aja sih untuk saya video kita hari ini. Udah agak lama ya ini, karena memang yang mau dibahas agak banyak gitu kan untuk pergerakan kita ini. Dan ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjadi member dan sudah menjadi pendukung bagi channel ini ya. Terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi nanti di video kita berikutnya ya.